من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين وأنصارهم الظالمين أما بعد. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali perjumpaan kita di siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat-nikmat terbesar yang Allah berikan adalah kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Ramadan. Bahkan dengan izinnya kita sampai di penghujung akhir Ramadan. Dan di hari ini kita berada di Jumat yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa yang harus kita syukuri dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya At-Tafsirah. Beliau mengatakan lau qila li ahlil kubur, jika dikatakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, jika dikatakan kepada guru-guru kita, dikatakan kepada teman-teman kita, kerabat dekat kita yang telah meninggal dunia, tamannau, mintalah kalian sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, la tamannau yauman min Ramadan, maka mereka akan meminta untuk dihidupkan kembali walaupun hanya satu hari di bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Marilah kita nikmati nikmat ini, kita syukuri dengan sepenuh kesyukuran dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan yang luar biasa ini terlewat begitu saja dan kita sia-siakan begitu saja, yang pada akhirnya akan kita sesali nanti ketika kita telah masuk ke alam barzakh. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan di siang hari ini khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita terus menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena kedua hal ini adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal yang akan kalian bawa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya Safwatut Tafasir, Imam As-Sabuni menjelaskan surat Al-Baqarah adalah surat yang terpanjang dan ini termasuk dari kategori surat Madaniyah, yang mana ciri khas dari surat Madaniyah adalah berisi tentang syariat-syariat Islam. Pondasi-pondasi agama pertama kali diturunkan di Madinah dan lebih banyak terkandung dalam surat Al-Baqarah. Dan beliau juga menjelaskan bahwa ternyata sepertiga dari isi kandungan Al-Baqarah banyak membicarakan tentang orang-orang Yahudi.
Dari ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-120-an, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Karena memang secara sejarah di awal-awal hijrah Rasulullah ke Madinah, orang Yahudilah yang paling banyak dari golongan orang-orang ahli kitab berada di sekitar Madinah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hikmah yang terkandung di dalam perkara tersebut. Banyak sekali hal-hal yang Allah perintahkan kepada kaum Yahudi yang ternyata juga sangat penting untuk kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah-perintah tersebut di dalam Al-Qur'an kepada Bani Israel agar menjadi perhatian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah adalah ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bagi seorang hamba yang menginginkan kebaikan untuknya di dunia maupun di akhirat, maka dia harus selalu berpegang kepada dua hal yang Allah sebutkan ini. Dia harus menggunakan dua senjata utama yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ista'inu bis sabri was shalah. Yang pertama adalah dengan menggunakan kesabaran. Bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat, maka yang pertama yang harus dia pegang adalah kesabaran. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan as-sabru adalah habsun nafsi, menahan diri dari hal-hal yang dibenci, mimma takrah. Lalu ulama juga menjelaskan kesabaran ini mencakup tiga hal sebagaimana dituliskan Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, bahwasannya ketika seseorang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka dia harus menjalankan tiga lingkup kesabaran. Yang pertama dan yang paling utama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita butuh kesabaran untuk melaksanakannya. Salat, kita butuh kesabaran untuk melaksanakannya. Siam, kita butuh kesabaran untuk menunaikannya. Dan begitu juga perintah-perintah Allah yang lain. Ini yang paling utama. Lalu yang kedua, kesabaran yang kedua yang para ulama sebutkan adalah as-sabru an maharimillah, bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga butuh kesabaran. Menjauhi harta riba juga butuh kesabaran. Banyak orang yang kalah dengan nafsunya sendiri. Dia paham betul Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, tetapi ketika dia berhadapan dengan perkara-perkara ini, ternyata dia tidak cukup sabar sehingga dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dari menipu orang lain, bersabar dari memainkan data untuk mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita menjauhinya dibutuhkan kesabaran. Maka yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesabaran yang ketiga yang harus kita amalkan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat adalah as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah, bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Dan sudah barang tentu para hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup ini seringkali kita berjumpa dengan ketetapan-ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita membayangkan kehidupan kita begini, begini dan begini. Ternyata yang terjadi begitu, begitu dan begitu. Yang kita harapkan kebahagiaan, ternyata yang datang adalah mungkin musibah dan kesedihan.
Namun para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari itu semuanya, maka harus kita lalui hal tersebut dengan kesabaran. Makanya para ulama menyebutkan tingkatan kesabaran yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar atas seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, sehingga kita tidak mengeluarkan keluhan-keluhan terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 kesabaran yang harus kita pegang dengan erat dalam kehidupan ini agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian sebuah kalimat menarik disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, "Wa man yatasabbar yusbirullah." Barang siapa yang selalu berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberinya kesabaran. Barang siapa yang berusaha menekan jiwanya untuk bisa bersabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketika menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan ketika ditimpa hal-hal yang tidak disenangi oleh dirinya, maka Allah akan memberinya kesabaran. Dalam arti apa? Kesabaran itu tidak serta-merta datang begitu saja, tetapi harus kita usahakan, harus kita paksakan meskipun menyakitkan para hadirin dirahmati Allah. Meskipun berat, tapi memang itulah kunci dari kebahagiaan yang Allah sebutkan. Lalu yang kedua, agar kita selalu mendapatkan kemudahan hidup di dunia dan di akhirat, perlu kita untuk memperhatikan urusan salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan salat ini juga menjadi urusan yang sangat penting dan Allah ulangi berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Rasulullah tekankan baik dengan fi'liyah maupun qauliyahnya, menunjukkan hal ini sangat-sangat penting. Imaduddin, tiang agama, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, salat itu menjadi sebab as-sabat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Salat termasuk perkara yang paling besar untuk bisa menjadikan seseorang itu sabat. Min akbaril auni ala sabati fil amri, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Salat termasuk dari hal yang paling mendorong seseorang untuk bisa teguh di atas jalan kebenaran. Makanya kita bisa melihat dalam kisah-kisah sejarah kita, kisah-kisah perjuangan orang-orang yang teguh di atas jalan kebenaran, yang mereka dicambuk ribuan kali dalam sehari. Mengapa mereka tidak melenceng dari jalan kebenaran? Salah satu faktor terbesar adalah karena mereka menjaga sholatnya. Menjaga sholat yang memang iqamatus sholat, zahiran wa batinan. Hatinya juga hadir ketika sholat, sebagaimana fisiknya hadir ketika sholat. Sholat yang seperti inilah yang akan menjaga seseorang dari kemungkaran dan juga akan memberikan sabat dalam berjuang di atas jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu di dalam Al-Quran dan kerjakan sholat. Dalam memahami ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan tadi, ketika seseorang ingin bisa teguh di atas jalan kebenaran di saat-saat di mana kebenaran sudah terlalu disembunyikan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sangat tepat sekali kita merenungi perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la ta'rifil haqqa birrijal. Janganlah kamu mengenali kebenaran itu berdasarkan orang-orang yang ada, tetapi a'rifil haqqa ta'rifir rijal. Kenali orang-orangnya, kenali kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa orang yang berjalan di atas kebenaran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi urusan salat ini menjadi urusan yang terbesar untuk menolong seseorang bisa terus berada di atas jalan kebenaran. Dan ini yang sedang kita butuhkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mengapa? Karena kita berada di akhir zaman, yang mana kata Rasulullah, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi harinya beriman, namun di sore harinya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, di sore harinya dia beriman, namun di paginya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena pekatnya fitnah di akhir zaman, para hadirin yang dirahmati Allah. Dan kita butuh dari bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah firmankan, hal terbesar yang akan membantu kita untuk bisa teguh di atas jalan kebenaran adalah as-shalah. Makanya Allah katakan tadi, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah lanjutkan, wa innaha, atau salat itu lakabiratun, akan sangat terasa berat sekali, akan menjadi beban yang berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan dimaksud dengan khusyuk adalah wahwa al khaufu, takutnya hati, wa ghaddul basari fis shalah, hati yang terus merasakan takut dan pandangan yang tertunduk ketika sholat. Ini adalah pendapat Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara sholat ini penting, tapi dia tidak mudah bagi orang-orang yang tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara sholat ini perkara yang besar, tapi dia akan terasa berat bagi orang-orang yang tidak merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah jelaskan lebih panjang, alladzina yadunnun, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin. Jadi yadunnun dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mufassirin, bermakna yastaiqinun, mereka adalah orang-orang yang yakin, annahum mulaku rabbihim, bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Mas Sa'di, fayujazihim a'malahum, lalu Allah akan membalas amal-amal perbuatan mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, salat ini perkara yang sangat-sangat penting sekali untuk menjadikan kita bisa istiqomah di atas jalan kebenaran, bisa istiqomah di atas jalan perjuangan. Namun salat yang zahiran wa batinan, yang benar-benar iqamatus shalah, bukan hanya sekedar fi'lus shalah. Dan ini berat bagi orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat bagi orang-orang yang tidak yakin atau sering lupa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasa ringan dengan sholat. Bahkan sebagaimana Rasulullah, setiap kali beliau mendapatkan suatu persoalan, terbentur dengan suatu permasalahan, fuzi'a ila sholat, beliau akan segera melaksanakan sholat. Hal-hal yang paling genting datang dalam kehidupan Rasulullah, apa solusinya beliau? As-sholah, mengerjakan sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah akhiri ayat tersebut dengan wa innahum ilaihi raji'un, mereka juga yakin, orang-orang yang khasyik, orang-orang yang ringan untuk mengerjakan salat, cirinya adalah orang-orang yang yakin bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga yakin bahwasannya seluruh urusan mereka berada di atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa melaksanakan salat dengan sempurna, zahiran wa batinan, maka lambat laun tingkatan khusyuk kita juga akan meningkat. Dengan begitu, keyakinan kita kepada janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin meningkat. Sehingga ketika datang orang-orang yang mendolimi kita, datang orang-orang yang mendolimi keluarga kita, maka kita akan mengembalikan semua urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita juga
telah diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, Maliki Yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Nanti di hari kiamat tidak akan ada lagi jabatan, tidak akan ada lagi faktor keturunan, semuanya tergantung dengan amalan, dan Allah maha adil untuk membalas semua amalan hambanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi harus kita ingatkan, kita berada di akhir zaman yang mana fitnah, yang mana kondisi keimanan di akhir zaman sangat rendah sekali. Berpegangnya orang-orang di akhir zaman kepada kebenaran mudah tergoyahkan. Orang-orang yang berjalan di atas jalan kebenaran sangat mudah sekali tergelincir daripada jalan ini. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sumber pertolongan yang Allah sebutkan setidaknya ada dua yang harus kita pegang. Yang pertama adalah kesabaran, yang kedua dengan sholat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita butuh ini? Karena tadi kita butuh untuk selalu berada di atas jalan kebenaran. Jangan pernah kita beramal untuk Islam, jangan pernah kita beramal untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Naji Ibrahim hafizahullah ta'ala, semoga Allah mengembalikan beliau. Beliau mengatakan, orang yang beramal untuk Islam ini seperti kereta yang sedang meluncur. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Kenapa? Karena sekali dia berhenti, akan dimungkinkan dia tidak akan pernah berjalan kembali. Kalaupun dia berjalan kembali untuk mengamalkan Islam, sangat sulit untuk mengawalinya lagi. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu menjaga semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam konteks pribadi kita, bukan hanya dalam konteks keluarga kita, tetapi juga dalam konteks kaum muslimin lokal dan global insyaallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma ya Allah ya Qahar ya Aziz ya Jabbar, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa zalzil aqdamahum wa mazzik jam'ahum waj'al fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal mustada'afina fi Suriah wa fi Filistin wa fi Yaman wa fi Sumal wa fi Iraq wa fi Shishan wa fi Afghanistan wa fi Rohingya wa fi Turkistan wa fi Kashmir wa fil Hind
وفي بتاني وفي مورو وفي بلادنا هذا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله